Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Andriani. Saya dari kelas 434. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan ekonomi Indonesia dengan Arab Saudi. Untuk yang pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk Indonesia. Indonesia di sini menganut sistem pemerintahan presidensial ya, di mana pemegang kekuasaan tertinggi Indonesia itu dipegang oleh seorang presiden. Untuk hukum dasar yang berlaku di Indonesia itu di sini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan untuk Arab Saudi sistem pemerintahannya itu berbeda ya. Untuk kekuasaan tertingginya itu di sini dipegang oleh raja, karena untuk sistem pemerintahan Arab Saudi ini menganut sistem monarki atau kekuasaan yang dipimpin oleh seorang raja. Untuk rajanya ini di sini dipilih secara turun temurun dari raja-raja terdahulu. Jadi masih ada ikatan keluarganya seperti itu, turun temurun dari keluarga besar Saudi seperti itu. Dan di sini untuk rajanya ini di sini dibantu oleh Dewan Menteri untuk mengawasi lembaga-lembaga seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, sama seperti di Indonesia ya, ada lembaga-lembaganya. Dan untuk hukum dasar negara Arab Saudi ini di sini dia sesuai dengan syariah Islam, di mana untuk hukum di Arab Saudi itu menganutnya sesuai dengan kitab sucinya Al-Quran seperti itu. Dan di sini saya akan membandingkan untuk seperti hutan, jumlah penduduk, dan lain-lain. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia dan Arab, perbandingannya ya. Untuk hutannya itu di sini Indonesia jauh lebih luas dibandingkan Arab. Untuk hutan di Indonesia ini 103,4 kali lebih luas dibandingkan Arab. Untuk jumlah penganggurannya itu di sini Indonesia lebih unggul ya, lebih rendah 0,6% dibandingkan dengan Arab. Jumlah penduduknya di sini jelas lebih banyak untuk Indonesia ya. Di sini ada 235,7 juta, lebih banyak dibandingkan Arab. Untuk PDB atau PPP di Indonesia ini di sini lebih tinggi 1.816 US dollar, dan untuk tingkat pertumbuhan produk domestik bruto real di sini 5,67 kali lebih tinggi dibandingkan Arab. Namun di sini untuk produk domestik bruto per kapitanya itu Arab lebih unggul sekitar 42.797.000 US dollar ya dibandingkan Indonesia. Perbandingannya sangat jauh ya untuk PDB per kapitanya itu. Dan untuk lahan pertaniannya ini ternyata lebih besar di Arab Saudi ya dibandingkan dengan Indonesia. Untuk di sini lahan pertanian di Arab itu sekitar 80,7%, dan sedangkan di Indonesia hanya 31,2%. Untuk kepadatan populasi tentunya lebih rendah di Arab ya, karena tadi sudah saya sebutkan juga untuk jumlah penduduknya lebih banyak di Indonesia. Jadi tentu untuk kepadatan populasi di Arab Saudi lebih rendah dibandingkan dengan di Indonesia. Dan untuk hutang negara di Arab Saudi itu lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Untuk di sini hutang negara di Arab Saudi 17,2%, dan untuk Indonesia ini hutangnya ada 28,8% ya. Jadi untuk hutang negaranya itu lebih besar di Indonesia. Kebetulan saya juga mengambil beberapa sumber tentang pertumbuhan ekonomi Arab Saudi dengan Indonesia ya. Untuk sumber yang saya ambil di sini saya mengambil dari Kompas. Untuk pertumbuhan ekonomi di Arab Saudi ini diibaratkan seperti roller coaster. Kadang dia kalau pertumbuhan ekonominya lagi naik dia sangat naik, dan kalau pertumbuhan ekonominya lagi turun dia benar-benar turun. Jadi naiknya drastis, turunnya pun juga drastis seperti itu. Untuk semua orang tahu untuk Arab Saudi itu penghasilan terbesarnya didapatkan dari minyak ya. 75% pendapatan negara itu bergantung dari minyak.
Arab Saudi itu merupakan produsen minyak terbesar di dunia dan menyimpan 1/5 cadangan minyak di dunia. Jadi benar-benar rajanya minyak lah. Tapi di sini Arab Saudi ini punya kelemahan, dia tidak bisa mengendalikan harga minyak, sehingga di tahun 2017 Raja Salman ini datang ke Indonesia. Pemerintah Indonesia mengiranya Arab Saudi datang ke Indonesia ini ingin bekerja sama atau berinvestasi seperti itu. Namun kenyataannya tidak. Di tahun 2017 ini Arab Saudi datang ke Indonesia untuk menjual aset-aset negaranya kepada Indonesia. Di sini Arab Saudi atau Raja Salman ini datang ke Indonesia dengan tujuan utamanya itu ingin mencari dana. Lalu jika sudah mendapatkan dana, barulah mereka akan berinvestasi di Indonesia seperti itu. Salah satunya itu mereka akan melobi Indonesia untuk membeli saham BUMN terbesarnya di Arab Saudi. Itu namanya Saudi Aramco. Saudi Aramco itu BUMN utama di Arab Saudi ya. Selain ke Indonesia, untuk Arab Saudi itu menawarkan Saudi Aramco itu ke Malaysia, ke Jepang, dan ke China juga. Yang perlu kita tahu di sini sisi aset Aramco itu setara dengan 26 kali aset PLN atau pembangkit listrik negara. Itu kan perusahaan terbesar di Indonesia ya. Itu Aramco itu setara dengan 26 kali aset PLN. Dan untuk jadi si Raja Salman ini datang ke Indonesia dengan tujuan utama ingin mencari dana dengan menjual saham BUMN utamanya yaitu Saudi Aramco itu untuk menutup defisit anggaran, di mana dana tersebut akan digunakan untuk mentransformasi perekonomian Arab Saudi dengan mengurangi ketergantungan pada minyak. Jadi untuk saat itu Arab Saudi mulai maju ya, tidak bergantung dengan minyak lagi. Jadi Arab Saudi akan membuka sektor-sektor baru, mulai berinvestasi di berbagai sektor perusahaan, jadi tidak terpacu dengan minyak saja seperti itu. Untuk sumber yang saya dapat dari Bareksa, ternyata di Indonesia itu untuk ekspornya itu masih rendah dibandingkan dengan impornya. Jadi di sini untuk tingkat impor Indonesia itu sekitar 28,64% di tahun 2015, sedangkan untuk ekspornya itu sekitar 24,96%. Perbandingannya cukup lumayan ya, berbeda sekitar hampir 4% untuk perbandingan ekspor dan impornya. Jadi untuk Indonesia hal ini menunjukkan bahwa Arab Saudi ini untuk impor atau ekspornya itu memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi permintaan Indonesia dibandingkan Indonesia memenuhi permintaan negara lain seperti itu. Jadi untuk impornya masih rendah untuk ekspornya masih rendah sedangkan impornya tinggi. Jadi Indonesia masih kurang mencukupi untuk memenuhi permintaan impor dari negara-negara lain seperti itu. Untuk yang terupdate ini saya dapat data dari Databox untuk proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto di tahun ini, tahun 2022. Indonesia ini surplus ya, sebelumnya itu dia ada di 3,3%, untuk tahun ini menjadi 5,6%. Jadi sekitar 2,3% ya naiknya. Sedangkan Arab Saudi di sini 4,8%, sebelumnya itu 2,9%. Naiknya hanya sekitar 1,9% saja ya. Iya, jadi untuk surplusnya itu lebih banyak di Indonesia ya untuk pertumbuhan produk domestik brutonya seperti itu. Berikut adalah penjelasan singkat saya mengenai perbandingan ekonomi Indonesia dengan Arab Saudi. Tentu di setiap negara pasti ada keuntungan dan kelebihannya, dan untuk saat ini Arab Saudi juga sedang berusaha membuka sektor-sektor baru, jadi tidak terpacu dengan minyak lagi seperti itu.
Dan untuk Indonesia juga untuk tahun ini surplusnya lumayan besar dibandingkan dengan Arab Saudi seperti itu. Terkendala dengan kasus COVID juga mungkin ya beberapa tahun belakangan ini. Jadi mungkin untuk hampir semua negara untuk perekonomiannya agak tumbang seperti itu. Sekian penjelasan singkat saya mengenai perbandingan ekonomi Indonesia dengan Arab Saudi. Mohon maaf apabila ada salah kata atau sumber-sumber yang kurang jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.